Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yonas Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisikan seputar bahasan Pemprov Jatim, kebijakan-kebijakan yang ada di Pemprov Jatim, dan juga figur-figur yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya sedang berada di Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Dan sudah sama saya di sini ada Bapak Bandu Widiarto sebagai PLH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Mas Fandi. kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya, Pak? baik, sehat. Selamat pagi juga untuk Sobat Jatim yang luar biasa. Baik. Jadi saya sama Cak Bandu, Iya, oke, siap. Cak Bandu ya, akan membahas terkait event yang akan dilaksanakan ke depan. Ini ada Java Coffee Culture dan Festival Peneleh 2024. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Pak terkait Java Coffee Culture atau JCC dan Festival Peneleh, supaya saya dan Sobat Jatim lebih mengenal Bapak dengan lebih dekat, Bapak boleh perkenalan dulu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Sobat Jatim yang luar biasa. Saya Bandu Widiarto sebagai PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Alhamdulillah saya sudah berdinas di Bank Indonesia Jawa Timur itu hampir 3 tahun. Sebelumnya di kantor pusat, sebelumnya lagi sebagai Kepala Perwakilan di Solo, sebelumnya di Tegal, dan sekarang di Jawa Timur, sehingga ketemu sama Sobat Jatim dan juga Mas Fandi yang keren. Iya, luar biasa ya Bapak ini udah melalang di mana-mana Sobat Jatim, berarti keren banget Bapak ini. Baik, Bapak sekarang kita langsung aja masuk Pak. Sebelum kita masuk, kita kan ini Bank Indonesia ya Pak ya? Siap. Bank Indonesia ini pasti berhubungan tentang ekonomi dan juga keuangan. Iya. Nah, sebenarnya Pak, fungsi Bank Indonesia, peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi di Jawa Timur itu sendiri ini seperti apa Pak? Ya, Mas Fandi dan Sobat Jatim, jadi Bank Indonesia itu sesuai dengan mandat Undang-Undang P2SK itu memiliki tujuan pertama adalah mencapai stabilitas nilai rupiah. Jadi kita bertanggung jawab untuk menjaga nilai tukar rupiah kita, menjaga juga bersama-sama dengan stakeholder terkait itu untuk menjaga mengenai inflasi. Kemudian kita adalah menjaga dan memelihara stabilitas sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu kalau Sobat Jatim tahu adalah salah satunya adalah yang dekat sekali dengan Sobat Jatim. Apa itu uang? Uang di dompet itu adalah satu-satunya lembaga yang berhak untuk mencetak, mengedarkan, sampai memusnahkan itu adalah Bank Indonesia. Salah satunya itu. Salah duanya adalah yang Sobat Jatim juga sudah familiar, yaitu dengan adanya sistem pembayaran non-tunai. Apa istilahnya seperti BIFAS, RTGS, dan yang dekat sekali dengan anak-anak muda sekarang, KRIS, baik. Jadi membayar tidak perlu pakai uang, tetapi cukup pakai HP sepanjang saldonya ada. Iya, betul. Nah, Pak. itu adalah stabilitas sistem pembayaran. Terus kita bersama-sama dengan otoritas lain adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Kita bersama dengan OJK, LPS, dan Bank Indonesia itu bersama-sama menjaga supaya fungsi dari lembaga-lembaga keuangan itu berjalan dengan baik. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi itulah mandat dari undang-undang yang diberikan kepada Bank Indonesia itu. 3 pilar itu yang harus dijaga oleh Bank Indonesia. Gitu Mas Fandi, kurang lebih. Lebihnya seperti itu ya Pak. Kalau kita ngomongin Kris Pak nih, yang Kris, saya agak apa? Tertarik. Jangan Qris ya. Iya, Kris, ya, betul ya. Kris, Kris. Kadang-kadang ya Qris, iya, gitu ya Pak. Iya. Itu berpengaruh ya Pak ya? Maksudnya non tunai seperti itu berpengaruh
Iya, jadi tahap sekarang itu kan sudah awal-awalnya kan kita tahap pertama itu pengenalan dan lain-lain. Dan sekarang itu sudah secara nasional sudah hampir usernya sudah mencapai hampir 50 juta ya, juta pengguna. Sehingga tentunya ini diharapkan secara perlahan akan mengurangi uang tunai, terus kemudian adalah beralih kepada non cash. Karena Mas Fandi dan Sobat Jatim tahu bahwa biaya pencetakan uang itu juga tidak sedikit, dan bahan-bahan bakunya sebagian besar masih kita ekspor, sehingga sangat membantu sekali kalau bisa beralih dari cash menjadi non cash. Tetapi ini memang tetap perlu edukasi, perlu literasi yang bagus dari semua pihak, termasuk juga Pemprov tentunya untuk mengedukasi masyarakat untuk beralih dari cash menjadi non cash. Apakah itu susah? Ya, tantangannya memang tidak mudah, tetapi kita kan sudah tahu itu salah satu yang berhasil adalah transaksi pembayaran tol. Pembayaran tol dulu kan itu adalah awalnya kan tunai semua, ribet, bahkan ada yang mengkomplain dan lain-lain. Tetapi kan dengan berjalannya waktu, akhirnya sekarang sudah non cash semua untuk yang jalan tol. Dan kita sekarang rasanya nyaman-nyaman aja ya, kalau nggak bawa dompet. Iya, kalau di dompetnya nggak ada uang, nyaman-nyaman aja. Tapi relate banget loh Pak. Saya beli es jeruk aja di depan tor lapangan tor itu, saya tinggal pakai 5.000 bisa tanpa membawa dompet, tas yang ngadu. Dan kalau bayar pakai uang sekarang malah jadi kayaknya jadul amat ya gitu. Masa Gen Z pegang uang cash kayak gitu ya Pak? Ya tapi tetap kita, Mas Fandi, ketika kris itu sudah semakin masif, tetap kita tetap ada aspek perlindungan konsumennya, supaya kalau misalnya ada kendala-kendala atau ada permasalahan di konsumen itu kita bisa mengantisipasi. Tanggap gitu Pak. Jadi harapannya memang seperti yang di tol itu ya Pak ya. Sekarang udah menjadi kebiasaan. Kalau kita mau tol udah ngisi seperti itu ya Pak. Sekarang harapannya untuk kris ini bisa menyebar ke semua kalangan seperti itu. Kalau di luar negeri malah tidak perlu berhenti, mobil itu udah langsung sensor, sut. Itu kan berarti trafficnya akan lebih cepat. Semoga soon di Indonesia ya. Iya, insya Allah ini juga BI akan mendorong ke arah ke sana. Keren banget. Baik. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang kris dan juga fungsi Bank Indonesia. Lalu kita akan membahas Pak ini tentang event yang akan mendatang ini Pak, yang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan juga bekerjasama dengan Pemkot Surabaya ya Pak ya. Iya. Tentang JCC, Java Cafe Culture. Baik, mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa event tersebut? JCC tahun ini menurut saya JCC yang keren. Kenapa? Karena kita spirit the power of we nampak. Siapa the power of we yang nampak? Satu, tentunya Pemkot, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kantor-kantor se-Jawa akan terlibat. KPB di luar negeri juga akan terlibat, Pemprov, terus kemudian tentunya masyarakat di Peneleh, pengusaha ekspor, dan juga seluruh stakeholder di Jawa Timur. Banyak kerjasama gitu. Kerjasama, ya, the power of we itu menjadi sesuatu yang kekuatan daripada JCC ini. BI kalau misalnya mengadakan JCC sendiri pasti nggak akan bisa. Perlu ada kerjasama dukungan dari Pemprov, Pemkot, dan semuanya, termasuk media, termasuk juga Mas Fandi yang mengedukasi kegiatan JCC ini. Nah, JCC kali ini kan mengambil tema secangkir kopi ya, sebentar daripada salah ya, sinergi dalam secangkir kopi, pengumpas potensi ekonomi dan harmoni bangsa. Jadi ini berkat renungan yang dalam muncullah tema ini. Jadi yang pertama memang sinergi, ya artinya the power of we itu, kita bersama-sama mengembangkan kopi itu dalam rangka untuk
pengupas potensi ekonomi. Jadi kopi ini kan salah satu komoditas yang banyak dihasilkan di Jawa. Kopi-kopi terbaik di Indonesia ada di Jawa. Kopi ini juga merupakan komoditas ekspor. Dan kopi ini sekarang menjadi happening, sehingga banyak kedai-kedai kopi yang ada di Surabaya. Ini menjadi tren kekinian kedai-kedai kopi. Untuk itulah makanya kita bersama dengan para pihak mendorong mengadakan GCC ini, di sisi ini, supaya kopi ini nanti menjadi salah satu komoditas ekspor dan juga bisa memenuhi kedai-kedai kopi yang banyak tersebar di Indonesia. Anak-anak milenial saya lihat kalau nggak ngopi kayaknya belum milenial banget gitu kan. Jadi banyak kopi gitu. Nah itu yang ada barista dan lain-lain. Jadi kita melihat satu bahwa kopi ini sebagai new source of growth ya, jadi salah satu sumber baru pertumbuhan ekonomi, pendorong ekspor. Makanya kita masuk di JCC ini mengadakan kegiatan itu, dan kerennya lagi adalah dikaitkan, dihubungkan dengan peneleh. Ya. Nah, peneleh itu kita pilih karena memang situ adalah sebagai tempat wisata yang bernilai bersejarah, sehingga perlu didorong untuk menjadi salah satu destinasi wisata di Surabaya. Karena wisatawan itu, Mas Fandi, dan baik lokal maupun luar negeri itu selalu melihat apa sih yang menarik di Jawa Timur. Surabaya. Kalau hanya Bromo mungkin kurang, harus menjadi beberapa spot gitu. Jadi atraksinya itu harus banyak. Di samping Bromo, kemana lagi? Misalnya nanti akhirnya pilihannya ke Peneleh. Kemana lagi? Misalnya di mana di Suramadu dan lain-lain. Itu adalah merupakan salah satu yang bagus dalam rangka untuk mendorong perekonomian di Jawa Timur. Jadi ekspornya tadi lewat kopi, sementara yang di dalam negerinya adalah lewat pengembangan pariwisata. Sini kan sudah ada namanya di Jawa Timur itu wisata religi. Wisata religi di makam Sunan Ampel, Sunan Giri. Nah ini ada satu lagi adalah di Peneleh. Nah untuk menjadi destinasi yang menarik itu harus memiliki konsep yang jelas. Konsep yang jelas, jadi harus atraksinya apa di sana yang menarik. Terus kemudian juga perlu dukungan masyarakat Peneleh untuk peduli dengan kebersihan. Karena salah satu yang dinilai itu adalah amenitiesnya gimana, kebersihannya gimana, terus keterlibatan daripada masyarakatnya bagaimana. Nah itulah yang coba digarap melalui GCC dan Festival Peneleh 2024. Berarti another point of view Jawa Timur ya Pak. Iya, selain wisata alam yang Bapak bilang tadi Bromo, kita ternyata juga punya Peneleh itu. Peneleh itu kalau bisa merupakan bersejarah ya. Bersejarah karena di situ ketemu dengan rumah Bung Karno, kelahiran Bung Karno, di Samanhudi dan lain-lain. Dan ini kalau dikemas pasti wah rame, keren banget, keren banget. Iya, dan satu lagi itu Pokdarwisnya nanti akan bisa berkembang. Jadi wisata itu tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah aja. Harus yang berhasil itu Pokdarwisnya, kelompok sadar wisata itu memang harus dibina, dilakukan technical assistant bagaimana supaya Pokdarwis itu bisa menjadi mitra daripada pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan daerah itu. Iya. Acaranya sendiri Pak, saya tertarik banget. JCC dan Festival Peneleh ini kapan diadakan Pak? Dan apa aja yang ada di situ? Iya, jadi JCC sama Festival Peneleh ini kalau tahun ini berarti tahun keempat ya. Tahun keempat dilaksanakan. Tahun keempat kita konsisten untuk melaksanakan ini, tetapi dengan selalu ada scale up, ada yang baru. Kalau misalnya dari sebelumnya hanya 42 pesertanya, sekarang bisa menjadi 46, targetnya juga bisa ditambah. Nah tahun ini itu akan dilaksanakan
pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Juli 2024 di 2 tempat sekaligus. Pertama di Peneleh itu nanti. Jadi biasa dalam rangka untuk menuju ke ini ya, ke puncak acaranya itu akan ada road to ini GCC. Ya, jadi sebelum acara itu akan ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Misalnya yang di Peneleh nanti ada namanya Sabta Pesona. Sabta Pesona itu sebenarnya ini inisiatif daripada kawan-kawan dalam rangka untuk mengedukasi, memotivasi masyarakat di Peneleh sana untuk memperbaiki lingkungannya. Dan ini dilombakan. Jadi siapa yang bisa menata kampungnya bersih, kreatif, ya kayak misalnya di tempat-tempat lain itu kan ada yang dicat warna-warni, yang pokoknya menarik lah. Nah ini nanti akan mendapatkan apresiasi. Jadi ada lomba Sabta Pesona. Itu road to GCC ya. Jadi sebelum tanggal 7. Jadi puncak acaranya tanggal 7 kan. Nah ini nanti tanggal sebelum tanggal 7 itu sudah ada rangkaian kegiatan, sudah ada rangkaian menuju ya. Baik. Terus kemudian ada juga lomba story product cafe. Jadi nanti di situ akan ada background daripada kopi itu seperti apa. Yang ikut siapa Pak ini lomba story produk kopi? Sekitar masyarakat Peneleh. Oh, di sekitar masyarakat Peneleh. Jadi ini kan kita tadi ya menumbuhkan budaya pariwisata di Peneleh itu. Jadi kita untuk khusus Peneleh itu memang masih di masyarakat di Peneleh dulu. Melibatkan masyarakat. Ini yang mungkin yang bagus bahwa kita tidak langsung dari luar, tetapi kita memberdayakan dulu masyarakat. Dan sesuai teori saya lihat memang seperti itu. Kayak misalnya Jogja itu kan ada juga kampung wisata yang berhasil itu memang keterlibatan dari masyarakat ini yang perlu didorong. Dan juga nanti akan ada Peneleh Heritage Track. Jadi nanti akan ada kegiatan menyusuri tempat-tempat sejarah di Peneleh. Ini kan asik nih. Apalagi nanti pasti akan ada behind the skin ya. Jadi cerita-cerita ini kan pasti menarik ini. Itu juga ada. Dan yang paling ramai mungkin ini pasar rakyat dan hiburan rakyat Peneleh. Ini rencananya akan menggunakan hiburan tradisional dan juga berpakaian tradisional. Jadi kembali ke masa lalu lah ini ya, ibaratnya seperti itu. Ini juga saya pikir akan menarik. Dan terakhir nanti akan ada opening yang akan dibuka oleh Kepala Kantor Bank Indonesia dan juga oleh Wali Kota Surabaya. Nah itu yang terkait dengan yang di Peneleh ya. Sementara Road to GCC itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang juga banyak. Pertama adalah mengenai workshop produk turunan kopi. Jadi ini kalau BI ini Mas Fandi sama Sobat Jatim itu dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pinjaman kredit dan uang. Karena kalau yang pinjaman itu adalah urusannya bank komersial. Seperti misalnya ya bank yang punya ATM banyak gitu loh, itu adalah bank-bank komersial. BI tidak boleh. Sehingga nanti kita akan dalam GCC ini akan mengadakan kegiatan workshop tentang produk turunan kopi. Jadi kopi itu masih bisa dibuat turunan-turunan yang lain, produk-produk lain. Kemudian ada talk show. Dan yang paling bagus ini adalah menurut saya ya, ada business matching. Business matching itu melibatkan buyer luar negeri dan agregator dalam dan luar negeri. Jadi nanti pastinya UMKM yang produknya memang sudah dikurasi itu nanti akan dipertemukan dengan buyer-buyer dari luar negeri. Itu melibatkan siapa saja Pak? Yang kalau business matching pasti akan melibatkan
ini apa namanya UMKM yang ikut ini dalam GCC ini dan juga bayar dari bayar dari luar negeri dan juga dari pusat. Nah ini yang kita harapkan memberikan dampak bagi perekonomian dan juga dampak kepercayaan diri. Kalau UMKM kopi itu nanti sudah mendapatkan bayar dari luar negeri, itu pasti akan kepercayaan dirinya akan menaik. Karena untuk bisa meyakinkan buyer-buyer itu pasti dia akan melihat satu, kualitasnya. Kualitas kopinya sesuai atau tidak. Kemudian kuantitasnya. Kalau dibutuhkan dalam jumlah yang banyak itu UMKM kopi itu bisa nggak memenuhi. Kadang-kadang kan kualitasnya bagus, tetapi tidak mampu untuk mencukupi permintaan yang dalam jumlah yang banyak. Terus kemudian juga faktor lagi adalah kontinuitas. Kontinuitas itu kesenambungan. Nah, kalau 3 tas itu sudah terpenuhi, insya Allah buyer-buyer dan agregator dari luar negeri itu akan tertarik. Inilah salah satu kredit point di GCC tahun ini juga akan ada business matching. Jadi selain acara hiburan-hiburan yang sangat menarik ya Pak ya, juga ternyata ada edukasi terus lalu mempertemukan dengan potensial buyer istilahnya gitu ya Pak ya. Dan itu melibatkan UMKM, masyarakat sekitar seperti itu. Baik, untuk jenis kopi Pak yang biasanya mungkin tahun sebelumnya terlibat dalam business matching ini apa aja Pak? Iya, jadi macam-macam. Jadi nanti yang akan showcase pameran di sekitar Jalan Tunjungan itu kan ada 46 kopi ya, UMKM ya, dari seluruh Jawa, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, nanti akan menampilkan produk-produk UMKM yang terbaik. Nah, biasanya yang ditawarkan ini adalah jenisnya ada Arabica, Robusta, Excelsa, dan juga Liberica. Nah, yang memang kalau kita lihat ya, namanya juga penggemar kopi itu kan sesuai dengan selera ya. Kalau saya itu lebih suka Arabica. Nah, mungkin Mas Fandi mungkin Liberica, mungkin ya. Dan semuanya suka ya. Pokoknya ngopi aja. Pokoknya ngopi. Iya. Kopi nggak gaul katanya. Iya, itu dia. Dan nanti kalau berdasarkan data memang Arabica dan Robusta ini yang paling banyak diminati. Tapi nanti kita bisa nyoba lah di situ, nanti kita cobain satu-satu gitu. 46 tenan UMKM ya mungkin juga kembung juga ya kalau kebanyakan. Iya juga ya Pak ya, nyobain satu-satu. Coba satu-satu. Ya kan itu kan ada 3 hari ya Pak ya. Jadi kan bisa hari ini, hari ini besok kita list gitu. Iya, jadi, tapi puncaknya di tanggal 7 Mas Fandi, tanggal 7. Jadi tanggal 7 itu ada showcase UMKM di Jalan Tunjungan itu ya. Itu tenannya dari lokal aja atau mungkin ada dari luar negeri Pak? Kita fokuskan Jawa ya. Kenapa Jawa? Karena Jawa ini kan terkenal memiliki produk-produk kopi yang bagus ya. Dan jadi kita fokuskan di. Nah, baru bayarnya kita libatkan dari luar negeri bayarnya yang ingin bekerja sama. Yang mau tertarik untuk ikut membeli kopi. Keren banget ya Pak, berarti kayak keren sekali meningkatkan exposure melalui kegiatan business matching tadi dan juga showcase UMKM tadi ya Pak. Iya. Itu. Jadi itu gini, JCC ini sebenarnya dibalik kita tadi bilang ada target sekian M dan lain-lain itu kalau saya lihat ada keuntungan yang manfaat yang lebih besar lagi. Kalau saya katakan dengan adanya JCC itu nanti terbentuk komitmen dari pemangku kepentingan, juga UMKM, komitmen untuk selalu meningkatkan mutu produknya dan nilai tambahnya. Nah, ini yang kita harapkan dengan GCC ini. Kemudian juga nanti dengan adanya GCC ini pasti antar UMKM itu akan melihat inovasi-inovasinya. Apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan? Apalagi sekarang kan sudah sistem digital ya, pemasaran sudah pakai digital dan lain-lain. Jadi itu nanti pasti akan mereka akan saling melihat, apalagi nanti kan ada
talk show, workshop itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daripada kopinya, kualitas dari pemasarannya. Saya ingat dulu itu pernah ada salah satu kopi yang awalnya itu tidak dikenal, sama sekali tidak dikenal. Terus kemudian ada workshop, terus kita minta dilatih oleh expertnya, sehingga kopi itu dibuat packagingnya yang menarik, terus kualitasnya diperbaiki, akhirnya mereka itu sudah ekspor. Jadi kan menarik ya Pak, ya menarik konsumen juga kalau memang bentukannya, kemasannya bagus. Betul. Iya. Berarti diharapkan dengan dari acara JCC itu saling sesama UMKM itu saling melihat, kita harus to the next level gitu ya Pak ya. Dari harus naik kelas. Harus naik kelas. Kalau ingin dilihat, dididik sama banyak peminat. Betul. Kadang-kadang kan packaging itu mempengaruhi kan ya. Kalau misalnya covernya bagus, terus kemudian story-nya bagus, itu kan akan menjadi daya tarik dari konsumen. Pak, adakah dampak signifikan Pak terkait acara JCC ini mungkin di tahun sebelumnya untuk perekonomian Jatim? Iya, jadi perekonomian Jatim itu kan alhamdulillah ya bisa 2023 kemarin tumbuh sekitar 481% ya, dan juga kita lihat memang semuanya berkontribusi. Tapi pertanian itu termasuk salah satu sektor dengan kontribusi yang dominan hampir 9%. Nah, sehingga kita memang melihat bahwa kopi ini merupakan salah satu komoditas yang bisa dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan Jatim. Apalagi yang saya sebutkan tadi, kopi itu orientasi ekspor, sehingga pastinya akan membantu perekonomian Jatim. Satu lagi adalah yang peneleh tadi, yang pariwisata. Ini kan juga akan mendatangkan wisatawan untuk datang ke sini. Saya lihat itu pernah melihat tuh banyak juga turis-turis ya, seperti dari Suriname, Malaysia itu sudah banyak ke sini. Kalau hanya satu spot aja rasanya kok akhirnya long of stay-nya itu kan hanya sebentar. Hanya dari Bromo habis itu balik. Nah, kalau ada atraksi asri saya tempat-tempat lain, dia akan bisa lebih lama lagi. Nah, itu kan akan mendatangkan mendorong perekonomian dari pariwisata di Jawa Timur. Jadi kan ada spot baru nih di Surabaya, jadi pasti diharapkan kayak wisata dari mancanegara atau wisata lokal juga datang ke Surabaya di Festival Peneleh. Festival Peneleh itu ya Pak ya. Iya. Karena begitu banyak orang datang ke Surabaya itu kan konsumsinya akan naik kan. Pasti nanti beli oleh-olehnya, kulinernya dan lain-lain, ini kan menjadi multiplier effect yang sangat bagus. Sangat menarik sekali ya Pak ya, JCC dan Festival Peneleh ini. Nah, untuk gongnya acara JCC dan Festival Peneleh nanti itu apakah banyak hiburan yang disuguhkan Pak? Apa mungkin ada guest star atau bagaimana Pak? Bisa mungkin dijelaskan supaya spill sedikit-sedikit Pak, supaya Sobat Jatim. Jadi yang membedakan JCC tahun ini dengan sebelumnya, di sini ada mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Ada fun walk dari Kota Tua ke Tunjungan, sekitar 3,5 kilo lah. Fun walk pagi itu, jadi hari Minggu pagi. Hari Minggu. Ini kan juga kekinian sekarang ya, anak-anak muda. Kalau saya lihat kemarin saya sempat nanya-nanya, sekarang sudah kalau anak muda itu perutnya buncit kayak saya itu udah nggak ini banget gitu loh. Overthinking Pak, udah ini. Jadi selalu begitu. Walaupun kalau lari pagi cuma buat foto aja sih, kebutuhan story aja Pak. Ada sekarang namanya mendadak tenis. Tenis. Dan sekarang itu kalau di tor itu Masya Allah nih, Sabtu itu penuh orang. Jadi artinya kesadaran orang untuk berolahraga itu luar biasa. Nah, ini kita fasilitasi yang suka ini jalan itu ada kegiatan jalan fun walk itu. Minggu pagi tanggal 7 pagi jam 6, dan nanti akan ada hadiah-hadiah menarik. Ada door prize menarik kita siapkan. Jangan sampai dilewatkan ini. Jangan sampai dilewatkan. Ini kita olahraga dapat hadiah sekaligus mempromosikan Kota Tua. Itu terus kemudian yang bagus lagi nanti di acara puncaknya ada leader talk. Jadi kita akan menghadirkan pimpinan-pimpinan kita, ada
dari Dewan Gubernur, dari ini, dan beberapa menteri yang tentunya akan memberikan insight yang bagus bagi masyarakat di Jawa Timur. Dan terakhir ini untuk anak-anak muda, ada Doremi, ya Budi Doremi. Ada Budi ya. Doremi, oh ya itu itu diagongnya, jangan dilewatkan. Itu tanggal berapa Pak itu? Tanggal 7 malam berarti ya, Pak, ya. Habis acara seremonial ditutuplah dengan Budi Doremi. Kalau saya sih ya Sobat Jatim udah dengerin nih penjelasan dari Bapak ini, pasti aku dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Iya. saya ikutin rangkaian acaranya sih Pak, karena betul-betul sangat menarik. Iya. Dan juga nanti akan ada ya, kita konsepkan bahwa tidak hanya konsep ya, kita pengen ada getting dance-nya ya. Apa itu? Nanti akan ada perjanjian kerjasama antara Peneleh itu dengan salah satu travel agent supaya Peneleh itu menjadi salah satu destinasi wisata dari travel agent itu. Itu nggak cuma acara aja ya. Banyak sekali nggak ini musim, yang harus kalau tahu, hanya tanda-tanda nggak musim lah, udah langsung keren sekali. Ya, baik gitu. Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya terkait JCC dan Festival Peneleh ini yang sangat menarik, dan jangan sampai Sobat Jatim melewatkan event ini ya Pak ya, karena banyak sekali manfaatnya. Juga kita memperkenalkan ikon baru di kota Surabaya ini, di Peneleh. Nah baik Bapak, sebelum saya menutup podcast kali ini, mohon Bapak untuk memberikan closing statement kepada Sobat Jatim yang ada dimanapun mereka berada. Iya, jadi Mas Fandi dan Sobat Jatim dalam rangka untuk pengembangan perekonomian, UMKM dan lain-lain itu harus ada 3 hal. Kalau saya sebut KIS. KIS pertama baik untuk pengembangan UMKM kopi maupun Peneleh. KIS pertama itu harus ada komitmen dari semua pihak, BI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, pelaku wisata, harus punya komitmen untuk selalu mengupgrade mutu layanannya, mutu produknya, dan selalu mengembangkan inovasi baru. Jadi pertama menurut saya harus komitmen. Kemudian adalah yang I adalah inovasi. Bagaimana semua dari kita pelaku UMKM dan ini itu selalu mengembangkan inovasi-inovasi baru, mengikuti tren yang ada. Kalau sekarang sudah digital, ya pembayarannya jangan tunai, harus mengikuti tren digital. Kalau pemasarannya sekarang sudah ada medsos, kita juga harus memasarkan Peneleh, memasarkan kopi di Instagram, di YouTube, di Facebook dan lain-lain, di podcast. Nah ini juga kita harus melakukan inovasi. Dan yang terakhir Mas Fandi dan Sobat Jatim, yang terakhir itu adalah apa tadi? KIS, sinergi. Jadi dengan semangat the power of we itu kita harus bersama-sama, pemerintah, swasta, UMKM, masyarakat bersama-sama bersinergi untuk membangun Provinsi Jawa Timur ini bangkit dan terus melaju. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Saya bisa jalan-jalan juga ke Bank Indonesia ini Pak, sungguh luar biasa. Dan untuk Sobat Jatim di sana, jika ada saran, kritik maupun ide podcast selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi Bapak, saya terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Saya Fandi. Yonas Fandi dan seluruh kru kreatif yang bertugas hari ini mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.